Halo, pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu topik pada gerak lurus satu dimensi, yaitu percepatan. Apa itu percepatan? Percepatan adalah ukuran untuk mencari seberapa cepat suatu benda mengubah kecepatannya jika diamati dari suatu acuan. Jika kita perhatikan, pada definisi ini terdapat beberapa kata-kata penting yang harus kita mengerti dahulu sebelum mengerti apa itu percepatan, yaitu acuan atau kerangka acuan. Silakan kembali lihat video mengenai perpindahan untuk mengerti apa itu acuan atau kerangka acuan. Kedua, kecepatan. Lihat kembali video mengenai kecepatan. Ketiga adalah seberapa cepat. Untuk mengerti apa itu percepatan, coba kita lihat contoh sederhana berikut ini. Di sini, kita lihat Dora bergerak ke kanan dengan 2 meter per detik pada saat T1 sama dengan 0 detik. Lalu, pada saat T2 sama dengan 3 detik, kecepatan Dora menjadi 8 meter per detik. Jadi kita lihat kecepatan Dora bertambah sebesar 6 meter per detik ke kanan selama 3 detik. Contoh kedua, di sini Game Boy bergerak ke kanan dengan kecepatan 20 meter per detik pada saat T1 sama dengan 0. Lalu 6 detik kemudian, kecepatan Game Boy menjadi 23 meter per detik. Di sini kita lihat kecepatan Game Boy bertambah sebesar 3 meter per detik ke kanan selama 6 detik. Lalu, ketiga, kita lihat Hero bergerak ke kanan dengan kecepatan 4 meter per detik. 8 detik kemudian, kecepatan Hero menjadi 12 meter per detik. Di sini, kita lihat bahwa kecepatan Hero bertambah sebesar 8 meter per detik ke kanan selama 8 detik. Nah, pertanyaannya adalah, manakah yang percepatannya paling besar di antara ketiga anjing ini? Sebelum kita lihat jawabannya, cobalah pause video ini dan pikirkan mana dari ketiga anjing ini yang memiliki percepatan paling besar. Untuk memudahkan, untuk menentukan mana yang lebih besar percepatannya, kita coba hitung berapa perubahan kecepatan yang dilakukan setiap 1 detiknya. Kembali pada contoh sebelumnya, kecepatan Dora bertambah sebesar 6 meter per detik ke kanan selama 3 detik. Artinya, tiap 1 detik kecepatan Dora berubah sebesar 2 meter per detik ke kanan. Kita juga dapat hitung dengan cara 6 meter per detik dibagi dengan 3 detik, yaitu 2 meter per detik kuadrat. Kedua, kecepatan Game Boy bertambah sebesar 3 meter per detik ke kanan selama 6 detik. Artinya, tiap 1 detik, kecepatan Game Boy berubah sebesar 0,5 meter per detik ke kanan. Kita juga dapat hitung dengan cara 3 meter per detik dibagi dengan 6 detik, yaitu 0,5 meter per detik kuadrat. Lalu, kecepatan Hero bertambah sebesar 8 meter per detik ke kanan selama 8 detik. Artinya, tiap 1 detik, kecepatan Hero berubah sebesar 1 meter per detik ke kanan. Kita juga dapat hitung dengan cara 8 meter per detik dibagi dengan 8 detik yang akan memberikan 1 meter per detik kuadrat. Jadi yang percepatannya paling besar adalah Dora. Karena kita lihat tiap 1 detik perubahan kecepatannya paling besar, yaitu 2 meter per detik ke kanan. Atau juga kita bisa katakan percepatannya adalah 2 meter per detik kuadrat. Di sini juga kita pelajari bahwa unit dari percepatan adalah meter per detik kuadrat. Apakah itu rumus percepatan? Rumus percepatan dapat disimpulkan yaitu percepatan sama dengan delta V dibagi dengan delta T. Delta V adalah perubahan kecepatan yang ditempuh selama selang waktu delta T. Rumus percepatan juga seringkali dituliskan sebagai V T2 dikurangi V T1 dibagi dengan T2 min T1. VT1 adalah kecepatan benda saat T1, VT2 adalah kecepatan benda saat T2. Percepatan juga adalah sebuah vektor. Apa itu vektor? Vektor adalah sebuah objek yang memiliki arah dan besar. Sama seperti kecepatan, percepatan dapat digambarkan sebagai garis panah. Untuk mengerti apakah arti dari percepatan itu sebagai vektor, kita lihat contoh berikut. Di sini Dora pada saat T1 sama dengan 0 detik, kecepatannya adalah 2 meter per detik. Lalu, pada saat 3 detik kemudian, kecepatan Dora menjadi 8 meter per detik. Jadi kita lihat bahwa kecepatan Dora bertambah 6 meter per detik ke kanan selama 3 detik. Nah, kita dapat menggambarkan
proses penjumlahan kecepatan ini dalam sebuah diagram. Di sini kita gambarkan kecepatan Dora saat T1 sebagai garis panah ke kanan dengan panjang garis panah tersebut sebesar 2 meter per detik. Lalu kita jumlah dengan perubahan kecepatannya yang harus menghasilkan kecepatan Dora pada saat T2 yaitu sebesar 8 meter per detik. Tentu saja kita harus jumlahkan dengan 6 meter per detik. Jadi pada penjumlahan vektor kita dapat menjumlahkan dengan cara berikut. Kita lihat VT1 ditambah dengan delta V harus menghasilkan VT2. Nah, percepatan itu sendiri dihitung dengan cara membagi perubahan kecepatan dibagi dengan selang waktu yang akan menghasilkan percepatan sebesar 2 meter per detik kuadrat. Kita lihat arah dari percepatan tentu saja juga sama dengan arah dari perubahan kecepatan, yaitu delta V. Kita lihat contoh lain. Di sini kita lihat Game Boy pada saat T sama dengan 0 detik bergerak ke kanan dengan kecepatan 8 meter per detik. Selang 3 detik kemudian, ternyata kecepatannya menjadi 2 meter per detik. Sehingga kita lihat bahwa kecepatan Game Boy bertambah negatif 6 meter per detik ke kiri selama 3 detik. Jadi kita lihat di sini ternyata kecepatannya negatif. Arti kecepatannya negatif artinya perubahan kecepatannya adalah ke kiri. Apa maksudnya? Kita lihat pada contoh ini. Pada saat T1, kecepatan Game Boy adalah 8 meter per detik. Lalu kita harus jumlah dengan suatu perubahan kecepatan yang akan menghasilkan kecepatan saat T2 yaitu 2 meter per detik. Kita lihat ternyata pada saat T2 panjang garis panah saat T2 lebih kecil dari panjang garis panah T1 karena kecepatannya lebih kecil. Sehingga delta V-nya adalah ke kiri yaitu min 6 meter per detik. Nah, bagaimana sih bisa menghasilkan delta V yang ke kiri? Kita lihat saja bahwa VT1 ke kanan, kita harus jumlah dengan delta V yang ke kiri yang menghasilkan VT2 ke kanan, yang tentu saja akan lebih kecil dari VT1. Sementara percepatannya dihitung dengan cara membagi delta V dengan selang waktu, yang akan memberikan minus 6 meter per detik dibagi dengan 3 detik, yaitu minus 2 meter per detik kuadrat. Jadi kita lihat percepatan juga searah dengan perubahan kecepatan, yaitu ke kiri. Sekian. Nah, ternyata belajar fisika itu asik ya.